Lokasi pilihan untuk liburan kali ini yang akan kita review tuh adalah sebuah resort yang areanya termasuk luas dengan suasana hijau dan juga langit yang biru. Tapi yang paling asik tuh adalah kita tuh cukup tinggal jalan kaki aja juga udah bisa sampai nih ke area pantai yang ada di halaman belakang resortnya ini. Dan untuk informasi lebih detail tentang lokasi liburan kita kali ini tuh setelah video openingnya dulu aja ya. Kita masih di sekitaran Anyar aja nih, dan untuk lokasi resortnya ini, kalau dari area kota Anyarnya tuh makan waktu sekitar 15 menitan perjalanan aja. Nah dari sini aja sudah terlihat ya pelang nama lokasi resortnya yang berada di bagian kanan jalannya ini. Dari sini kita tinggal menyusuri jalannya ini aja, dan untuk jalannya ini memang tidak terlalu lebar, tapi tetap bisa untuk 2 kendaraan. Dan sampai akhirnya kita akan menemukan gerbang masuk dari The Jayakarta Villas Anyar ini. Akan ada security di gerbangnya ini akan membukakan portal masuk dan juga memberikan kartu parkirnya. Tapi untuk parkirnya sendiri sih gratis ya, tidak ada biaya lagi. Beres parkir kendaraan di area parkiran resort yang luas ini, kita bisa mulai untuk menuju ke bangunan di mana lokasi bagian front office resortnya ini berada. Dan inilah suasana bagian lobby resortnya. Untuk ketentuan check-innya, nanti kita hanya cukup verifikasi data nama tamu aja, lalu mengisi formulir check-in dulu. Dan setelah itu, kartu tanda pengenal kita akan dititipkan dulu di resepsionis resortnya ini sampai nanti kita check out. Beres dengan proses check-innya, kita tuh nanti akan mendapatkan kunci kamarnya. Dan sekalian juga kita akan diinformasikan tentang arah untuk menuju ke lokasi sesuai dengan kamar pesanan kitanya. Dan inilah penampakan dari bangunan lokasi kamar pesanan kita nih. Kebetulan kita tuh dapetin di bagian paling ujungnya nih. Untuk bangunannya ini tuh ada 3 lantai ya. Dan di bagian depannya juga ada informasi lokasi nomor kamarnya. Oke, jadi kita sudah naik nih, sudah di kamar 326. Kita tutup dulu aja, kita langsung cek aja isi kamarnya. Begitu masuk, sebelah sini langsung tempat ini nih, meja makan nih. Meja makan ada kursi sepasang. Ada tisu-tisuannya, ini kita simpan di sini aja. Dan di sebelahnya ada sebuah kulkas. Kulkasnya 1 pintu aja. Termasuk besar sih ya, bukan mini kulkas. Ini hitungannya kulkas aja. Wih, dapat kulkas. Di sini amenities minumannya. Kita dapetin minuman sudah-sudahan, kopi, creamer, dapat juga gula ya. Sepasang ini, cangkir, air minum kemasannya, dan juga teko pemanas airnya. Di sini ada informasi-informasi soal ininya, jam check-in, jam check-out, juga kalau misalnya harga-harga kalau ada kerusakan, informasi-informasinya. Ini tuh boutique suite bisa sampai 3 orang katanya, jadi bukan 2 orang aja, bisa sampai 3 orang untuk kamar jenis ini tuh. Kita langsung lihat bagian sisi lain kamarnya ini. Di sebelah sini kita dapetin sebuah sofa, ini bisa jadi sofa bed sepertinya, makanya bisa sampai 3 orang. Sebuah ini kursi, meja, dan juga kursinya seperti ini. Dan ini sudah kita buka, jadi sebenarnya tadi itu tertutup ya, jadi biar ada cahaya alami kita buka aja. Dapetin sebuah balkon di sini. Kita cek aja view dari balkonnya. Oh, masih terkunci. Nah, balkonnya seperti ini. Balkonnya lumayan luas. View-nya ke arah taman ya. Ke arah taman depan sana, dan laut sih, itu lautnya di sana, pantainya. Oh, dapat ini juga, dapat sebuah gantungan-gantungan handuk, kalau misalnya mau ngeringin handuk, sip. Kita tutup lagi aja. Kita lihat sisi lainnya lagi. Jadi di sini sebuah sofa bed, sofa panjang gini, meja, tempat duduk, dan ini nih sebuah rak ini, rak TV. TV-nya tuh bisa diputer. Cuman memang defaultnya ngadep ke sana. Untuk AC-nya tuh di sebelah sini. Ini AC-nya. Jadi waktu kita masuk tuh sudah dingin ya, sip. Jadi nggak harus nunggu sampai dingin banget di sini, udah langsung dingin aja kamarnya. Sebuah cermin gede banget nih cerminnya. Bisa buat full body ya, OTD seperti itu. Dan kasurnya ukuran king size di sebelah sini. Ini kasurnya dapetin sepasang meja samping kayak gini. Dan juga dapetin view ke bagian TV-nya ya, ini TV-nya.
TV-nya 32 inch, sebuah lemari. Dan di sini kita dapetin ini, slipernya dapat sepasang ya. 2 pasang maksudnya. Sebuah cermin tadi itu dan AC-nya. Jadi kamarnya termasuk luas nih. Wih. Nyaman banget juga. Ini memang dari bangunannya terlihat lumayan agak vintage, tapi dalamnya masih nyaman ya. AC-nya juga dingin. Jadi untuk first impression-nya menurut kita sih udah oke ya. Dapetin juga balkon kan tadi dengan view ke arah laut. Kamarnya juga luas nih. Sekarang kita lihat aja ke bagian kamar mandinya. Kamar mandinya di sini, ya dekat banget dari bagian kasurnya. Kita lihat kamar mandinya. Begitu dibuka, di sebelah kiri ini kita dapetin ini shower room-nya. Kepala showernya seperti ini, termasuk vintage ya untuk kepala showernya ya. Jadi shower room-nya ada buat nyimpen sabunnya juga. Bergerak ke sebelah sini, kita dapetin sebuah ini wastafel memanjang lumayan besar nih. Dapetin amenities-nya juga. Ini ada kapas-kapas dan cotton bud. Ini gelas-gelas buat kumur-kumur. Di sebelah sini kita dapetin nih, lebih lengkapnya lagi di sini. Dapetin sabun ini ya, sabun batang, sisir. Ada ini apa nih? Sampo, sabun cair, ini shower cap, dan ini nih sepertinya sikat gigi ya. Ya, toothbrush. Seperti itu, jadi lengkap nih untuk amenities-nya. Sebuah cermin besar di situ, dan bergerak ke sini kita dapetin sebuah toilet duduk dengan jet shower di sini, dan masih dapetin bathtub juga nih. Jadi walaupun ada shower room di sebelah sana yang mau mandi cepat, kalau mau nyantai juga kita bisa ini nih pakai bathtubnya nih aja. Bathtubnya penutupnya, oh itu tuh penutupnya ada, jadi harusnya bisa berfungsi dengan baik ya. Ada juga pemanas airnya kalau misalnya butuh anget-anget di sini, di anyer ini. Ini handuk-handuknya. Dan ini untuk bagian kaki ya. Jadi seperti itu kamar mandinya. Nah, kita tutup lagi dulu aja. Jadi ini kita lumayan nih. Langsung cek kita cepet juga proses check-in-nya. Ini kamarnya, nanti kita mau lihat ke bagian kolam renang sama ke pantai. Jadi untuk hotel ini tuh dapetin akses langsung ke pantai ya. Nggak harus kemana-mana lagi, beda dengan tempat sebelumnya. Dimana kita harus motoran dulu kalau mau ke pantai, harus berkendara dulu. Kalau dari sini sih bisa langsung ke pantainya. Nanti kita update lagi agak sorean, kita mau rehat dulu. Ini kita update lagi setelah kita beres rehat ya, untuk lihat suasana di bagian luarnya, kolam renang dan fasilitas lainnya di tempat ini. Dan udah sore hari aja nih, ini tuh sekarang di jam 5 kurang ya, kita udah beres nih istirahatin kamarnya ini. Kita kan mau ke arah kolam renangnya, juga mau ke arah pantainya, tapi sebelum kita jalan-jalan muterin tempat ini, kita mau bahas sedikit lagi soal kamarnya ini dulu aja ya. Jadi ini bagian kamar tidurnya ini tuh udaranya dingin, karena ini kan deket banget ke bagian AC-nya. Jadi nyaman banget ya kalau misalnya mau pakai buat istirahat untuk kamar tidurnya ini. Selanjutnya juga untuk bagian kulkasnya, kulkasnya dingin, jadi kita udah coba masukin ini. Air kemasan dingin ya, jadi sip, kulkasnya berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk bagian TV-nya ini tuh nggak bisa beroperasi dan juga bukan smart TV ya. Kita coba nyalain, cuman nggak nangkep siaran, jadi TV-nya ya nggak bisa dipakai sih ya. Cuman ya udahlah ya, kita juga nggak terlalu pakai TV kalau setiap liburan. Dan untuk ini sofanya ini tuh bukan sofa bed ya, jadi kita kira itu bisa ditidurin, tapi ini tuh manteng gini, jadi nggak ada mekanisme buat bisa ditidurin gitu. Seperti ini aja. Jadi untuk tidurnya mungkin kalau misalnya 3 orang, 1 orang di sini seperti itu aja di sofanya aja. Untuk kecepatan WiFi di sini surprisingly bagus, kecepatannya oke. Jadi 60 Mbps oke banget. Dan ini tuh masih lumayan cerah sih di luar sih. Kita paling nunggu jam 5-an lebih ya. Sekarang jam 5 kurang tuh masih cerah banget di luar. Kalau kemarin tuh kita gagal dapetin sunset, kayaknya hari ini karena cerah ini sih kita bisa dapetin sunset ya. Kita mau nunggu aja agak-agak jam 5 lebih, baru kita jalan-jalan ke arah kolam renang dan juga ke arah pantainya buat sekalian nikmati sunset di tempat ini. Nanti kita update lagi ya.
Dan akhirnya udah mau jam 5 sore nih, jadi kita milih untuk mulai jalan-jalan santai sore aja di The Jayakarta Villas Anyer ini. Di bagian depan dari bangunan lokasi kamar kita ini juga tersedia ya parkiran kendaraannya. Lalu untuk bangunan hotelnya ini juga termasuk ala-ala art deco gitu tuh, jadi terkesan vintage tapi tetap oke kok. Dan untungnya untuk kali ini tuh cuacanya tuh beneran cerah banget nih, jadi fiksi hari ini tuh kita bakal bisa nikmati suasana sunset di Anyer ini. Sambil jalan-jalan sekalian aja ya kita akan bahas tentang harga menginap di resort Anyer ini. Dan di saat weekday kita tuh bisa liburan dan menginap di resort ini dengan harganya tuh mulai dari 400 ribuan aja dong ternyata. Termasuk oke banget nih harganya. Tapi tetap ya kita infokan di awal kalau harga itu pastinya tetap aja akan bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Apalagi kalau saat long weekend atau hari libur nasional pastinya harganya tuh bisa beda lagi. Dan harga 400 ribuan itu adalah jika menginapnya di jenis suite boutique dengan pemandangan laut yang tanpa sarapan ya. Dan ini juga adalah jenis kamar yang kita pesan dan kita inepin di resort ini, yang pastinya sudah kita room tour dengan detail ya sebelumnya. Sementara itu di jenis kamar yang sama kalau yang plus sarapan dan di saat weekday maka harganya itu jadi 550 ribuan nih. Selanjutnya kita juga akan mulai bahas aja nih jenis kamar lainnya yang ada di resort ini. Di harga 1,5 jutaan saat weekday dan tanpa sarapan ada jenis kamar keluarga Samudra Pasifik yang bisa muatnya tuh sampai 6 orang tamu nih. Dilengkapi dengan ruang TV, ruang makan, dan juga dapur. Lalu di harga 2,5 jutaan saat weekday dan juga sudah termasuk sarapan, ada jenis kamar keluarga Samudra Indonesia yang bisa muatnya tuh untuk sampai 8 orang tamu. Dilengkapi juga dengan ruang TV, ruang makan, dan dapur, tapi pastinya lebih luas lagi ya dari jenis sebelumnya. Jadi kalau yang mau liburannya rame-rame juga bisa banget nih pilih resort ini aja untuk lokasi menginapnya. Dan inilah suasana saat sore harinya di bagian pantai Anyer yang bisa kita akses cukup dengan jalan kaki aja dari resortnya. Dan akhirnya kita dapetin momen sunset juga nih di pantai belakang resortnya ini. Kita bisa sepuasnya foto-foto dan menikmati suasana pantainya ini tanpa harus kemana-mana lagi dari resortnya. Setelah puas menikmati suasana sunset oranye yang cantik di pantainya, sekalian aja ya kita akan lihat juga suasana resortnya ini saat sore hari menjelang gelap. Di dekat jalan untuk menuju pantainya ini ada lokasi playgroundnya nih, lengkap dengan beberapa sarana bermainnya. Jadi cocok ya untuk yang bawa anak-anak saat liburan ke sini. Dan di depan sana adalah lokasi restoran resortnya yang berdekatan juga dengan area kolam renang resortnya. Untuk kolam renangnya tuh tersedia kolam renang anak dan kolam renang dewasa ya. Tapi di sekitaran area kolam renangnya ini tidak tersedia fasilitas untuk meminjamkan handuk ya. Jadi kalau misalnya mau berenang di sini, bawa handuknya dari kamar kita. Dan untuk jenis kamar suite boutique itu adalah jenis kamar yang lokasinya paling deket nih untuk menuju ke area restoran, kolam renang, dan juga akses jalan ke pantainya. Lalu untuk akses jalan ke pantainya tuh akan ditutup di saat jam 10 malam ya. Dan inilah suasana di sekitar area kolam renang resortnya saat malam hari nih. Kebetulan kita tuh betah banget duduk-duduk di area pantainya sampai gelap. Jadi sekian aja nih kita juga akan lihat suasana saat malam harinya di sini. Untuk kolam renang di resortnya ini tuh saat malam hari tidak ada lampunya ya. Sementara untuk restoran resortnya tuh masih aktif. Langit after sunsetnya yang cantik ini juga masih bisa terlihat nih dari bagian area kolam renang resortnya ini.
Dan sudah malam hari ya, sekarang tuh di jam 7-an kita udah dari pantainya. Akhirnya di hari kedua kita di Anyer nih kita dapetin sunset juga ya. Kita langsung lihat aja suasana kamarnya saat malam hari. Seperti ini pencahayaan kamarnya, satu lampu di sini. Lampu yang di sini warm ya, warna kuning gitu. Setelah itu ada satu lampu lagi di sini. Dan ada sepasang lampu tidur di sebelah sana ya, lampu samping. Di bagian sini tidak ada lampunya, jadi overall untuk pencahayaan kamarnya oke sih ya. Saat malam hari nggak remang-remang, segini sih udah lumayan terang ya. Dan karena kita tuh udah mageran kemana-mana, lagian juga di bagian restorannya itu lagi ada acara, untungnya kita udah nyetok makanan aja. Jadi kita nggak bakal kemana-mana lagi nih, udah beres nikmatin sunset di sini, kita mau istirahat di kamar kita. Besok tuh kita dapat sarapan, nanti kita sarapannya di bagian restorannya. Kita pesan kamar plus sarapan. Jadi nanti kita tinggal update aja ya suasana sarapan paginya di tempat ini. Sekarang sih kita mau makan makanan darurat dulu aja. Dan di jam 8 pagi akhirnya kita milih untuk ke lokasi restoran resortnya ini untuk sarapan pagi nih. Saat memasuki area restorannya ini akan ada stafnya yang akan menghampiri dan mengkonfirmasi data sesuai dengan list tamu yang akan sarapan. Untuk jenis kamar suite butik tuh jika pesan kamar plus sarapan maka maksimalnya hanya untuk sarapan 2 orang tamu dewasa ya. Sekarang ini kita akan cek aja ya pilihan makanan dan minuman di restoran resortnya ini saat jam sarapan semi buffetnya. Semi buffet sih karena untuk menu makanan utamanya itu adalah ternyata ala carte dan kita hanya bisa memilih dari beberapa pilihan makanan yang disediakan. Sementara itu untuk snack dan minumannya disediakan secara prasmanan di restorannya ini. Mungkin karena saat kita menginap itu adalah saat low season dan hari kerja, jadi kuota tamunya belum cukup nih untuk sarapan yang full buffet. Tapi tetap lumayan bervariasi sih untuk pilihan snack dan minuman yang disediakan di jam sarapannya ini. Dan setelah beres menikmati sarapan, artinya kita sudah beres juga nih inepin The Jayakarta Villas Anyer ini. Sekarang kita akan mulai bahas aja ya tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan saat menginap di resort yang ada di Anyer ini. Pertama-tama pastinya kita bahas dulu aja dari kelebihannya ya. Untuk kelebihan pertama adalah tentang suasana hijau luas dan terawat yang bisa kita rasakan di area lokasi resortnya ini. Dan juga untuk resortnya ini tuh luas nih, jadi kita tuh bisa sekalian jalan-jalan santai aja sambil menikmati suasana hijau saat pagi atau sore harinya. Karena kalau siang hari di Anyer sih untuk mataharinya tuh termasuk terik banget tuh. Kelebihan keduanya adalah tentang harga menginap di resortnya ini saat weekday yang termasuk murah banget karena mulai dari 400 ribuan aja. Tapi kita cek sih kalau saat weekend tuh untuk jenis kamar termurahnya di sini tuh jadi 1 jutaan harganya. Tapi untuk jenis suite butik yang termurah di resort ini juga kamarnya tuh termasuk luas dan fasilitasnya termasuk oke sih. Ada ruang TV, ada ruang makan juga, kulkas, bathtub dan juga balkon dengan view langsung ke bagian laut. Tapi saran kita sih kalau mau mesan jenis suite butik di sini, request yang kamarnya kepala 1 aja ya, biar kita tuh bisa dapetin juga view ke arah kolam renang dan pantainya lebih luas lagi. Sementara itu untuk jenis kamar keluarganya tuh ada di antara jajaran villa-villa ini nih. Kelebihan terakhir adalah adanya jalan akses dari resort ini untuk langsung ke bagian pantainya. Jadi kapanpun mau main ke pantainya, kita tuh bisa tinggal jalan kaki aja juga udah bisa sampai di pantainya. Dan sekitaran pantainya juga banyak penyedia jasa penyewaan ATV tuh. Jadi kalau misalnya kita mau sekalian explore pantainya lebih jauh lagi, bisa dengan sewa ATV aja. Kita udah beres bahas soal kelebihan-kelebihan dari resort ini, sekarang kita akan bahas soal kekurangannya ya. Kekurangan pertama sih termasuk insidental dan bisa jadi cuma terjadi di kamar kita aja, yaitu tentang TV-nya yang bukan smart TV dan juga sulit menerima sinyal TV digitalnya. Jadi bisa dibilang TV-nya tuh tidak bisa dipakai sih. Tapi siapa juga ya yang jauh-jauh ke pantai buat khusus nonton TV aja. Jadi ini tuh kekurangan yang minor banget sih. Selanjutnya ini juga sama aja ya, hanya mungkin dirasa
dirasa kekurangan buat yang menginap di resortnya ini tuh bukan membawa kendaraan roda 4. Karena ketentuan dari resortnya ini tuh selain kendaraan roda 4, hanya bisa parkir di bagian depan aja dekat dengan lokasi lobi resortnya. Selebihnya setelah check-in kita tuh jalan kaki deh dari bagian lobi sampai ke lokasi sesuai dengan jenis kamarnya. Di sini juga tidak ada layanan shuttle ataupun bagicar ya dari lobinya ini. Jadi ya anggap aja deh kita sekalian olahraga. Dari bagian lobi resortnya untuk sampai ke jenis suite butiknya tuh kalau jalan kaki kira-kira makan waktu 5 menitan aja sih. Tapi kalau saat siang terik sih lumayan terasa bikin keringetan. Dan nanti saat check out juga kalau tamu yang tidak bawa kendaraan roda 4, maka kita harus jalan kaki lagi untuk sampai ke lobi resortnya. Jadi seperti itu ya kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan tentang The Jayakarta Villa Anyer ini. Secara keseluruhan sih resortnya ini tetap termasuk oke dan recommended sih. Dan buat yang liburnya rame-rame juga bisa terakomodir dengan pesan jenis villanya aja. Jadi seperti itu aja ya review lengkap kita dan juga pengalaman kita liburan di resort ini. Kalau semua informasi dari kita udah cocok banget dan sesuai dengan rencana liburan kamu, maka langsung aja deh pesan kamar menginapnya. Nanti kita ketemu lagi aja ya di video jalan-jalan ataupun review lokasi menginap pilihan lainnya dari Let's Go Project.